untuk menunjukkan ya tadi dia memang punya bakat yang luar biasa sepertinya untuk menjadi seorang atlet. Hanya saja ya dia nggak dikaruniai kaki, tapi kemudian mental dia ya, kemudian motivasi dari dalam, dari orang terdekatnya itu juga memberikan jaminan dia untuk terus maju. Maka kemudian singkat cerita si Zion Clark ini bisa break his limit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semuanya dengan saya Wahyu Novian dalam briefing Breakfast in Sepiring. Masya Allah. Menu briefing kali ini, kagak salah nih, saya cerita dikit nih. Jadi ceritanya sih saya lagi bikin donat asin katanya. Nah, kemudian biasa donat itu toppingnya kan coklat, keju, apa ya, manis-manis lah ya gitu ya. Nah, ini kemudian dikasih topping, tuh lihat tuh ada mayones, ada kacang wijennya, terus ada taburan, ada sausnya. Kemudian juga ada, tuh lihat tuh. Ada taburan bawang goreng. Jadi beda banget. Mau? Nanti habis ini kawan-kawan boleh pesan. Jualan kita. Kalau nggak sekalian, saya kemarin itu dapat video di Reels ya, di Instagram itu video tentang seorang atlet ya, badannya besar tapi dia nggak punya kaki. Oh, saya kaget itu. Terus saya telusuri, kawan-kawan sekalian, ternyata dia bernama Zion Clark. Kawan-kawan sekalian, saya mau cerita tentang Zion Clark. Mudah-mudahan menginspirasi buat kita semuanya. Seperti biasa, aturan mainnya yang belum subscribe, ya, subscribe dulu. Ini ajakan separuh pasangan. Kemudian juga silakan nanti share, mau di komen juga ya. Kawan-kawan sekalian, kita tentu dalam hidup ini kita sering punya ekspektasi, ya, punya harapan, punya cita-cita. Betul ya? Saya juga begitu. Saya kan Anda juga begitu. Tapi kemudian begini, terkadang realita hidup itu kan tidak selalu sama dengan apa yang kita inginkan. Dalam banyak kesempatan itu malah bertolak belakang, berbeda, gitu kan? Hal yang sama juga terjadi pada si Zion Clark ini. Jadi dia seorang pemuda kelahiran 29 September 1997. Jadi umurnya baru mau 24 tahun ya. 24 tahun. Jadi kalau nggak salah dia kayak kelahiran di Ohio di USA sana ya, di Amerika Serikat. Nah, dia itu ceritanya punya namanya sindrom regresi kaudal. Ya, jadi dia terlahir dalam kondisi agak berbeda dengan bayi kebanyakan gitu kan, di mana pinggang ke bawah itu tidak tumbuh sebagaimana normalnya manusia. Sehingga dia punya kaki tidak sempurna gitu kan. Bahkan mungkin bisa disebut nggak punya kaki gitu, karena ya nggak ada kakinya kecil gitu nih, kalau bisa lihat di videonya itu. Tapi kemudian nggak fungsi lah, cuma satu itu juga gitu kan. Jadi dia sejak lahir dalam kondisi have no leg gitu ya, orang sebut tidak punya kaki gitu, yang kemudian tentu orang tuanya juga malu gitu. Kemudian bahkan dia sampai harus, karena orang tuanya tidak mau merawatnya, dia sampai harus tinggal di panti asuhan. Jadi cerita kalau 7-8 kali pindah-pindah panti asuhan. Kawan-kawan sekalian, Zion Clark ini kemudian di usia 15 atau 16 tahun dia diadopsi oleh seorang perempuan ya, bernama Kimberly ya. Yang kemudian Kimberly ini seorang perempuan ya kalau secara kulit hitam begitu, tapi kemudian punya kasih sayang begitu luar biasa pada si Zion Clark ini. Sehingga kemudian kasih sayang diberikan, kemudian dukungan, skalanya diberikan. Nah, cita-cita si Zion Clark itu memang sudah lama dia pengen menjadi seorang atlet gulat, kawan-kawan sekalian. Nah, maka kemudian sama si Kimberly, ibu adopsinya itu, ibu angkatnya itu kemudian disupport apapun, sampai kemudian dia
bisa menjalani proses kehidupannya. Yang awalnya dia malu gitu kan, wajar kan kalau lihat foto-foto ini ya, nggak punya kaki gitu kan, nggak bisa jalan sebagai manusia normal, tapi kemudian karena dia punya daya dukung, dia punya cinta kasih dari seorang ibu angkatnya tadi yang mengadopsi dia, si ibu Kimberly tadi, maka kemudian dia pelan-pelan kemudian dia punya kepercayaan diri dan dia difokus pada cita-citanya. Kan sekalian, bahkan dia sampai diangkat di Netflix. Nanti kan bisa lihat di Netflix ya, tahun 2018 kemarin ini jadi sebuah film ya, karena ini bicara tentang seorang anak manusia dan ini adalah true story gitu kan. Yang membuat dia kemudian dengan semangat, daya juangnya gitu kan, keyakinan dia terhadap cita-citanya, tentu daya dukung orang yang dicintai dia ya, si ibunya tadi gitu kan, kemudian dia bisa menjadi seorang atlet yang luar biasa ya. Maka kemudian dalam banyak kesempatan ya, meskipun dia pernah berapa kali waktu awal gulat ya, dia punya coach namanya Donahue gitu, itu mencoba untuk menyemangati dia meskipun dia tahu dia punya keterbatasan, tapi badannya sih keren kan, badannya bodybuilder begitu, tapi dia tuh di raise ke bawah, ini pinggang ke bawah nggak ada gitu kan. Nah kalau di video di Instagram dia ya, dia bisa loncat semua pakai kaki, bahkan dia bisa main basket itu pakai tangan. Masya Allah, tangannya tuh kuat sekali ya, dipakai buat kayak lari ya, kemudian melakukan banyak kegiatan ya, mungkin pastinya makan juga, kemudian apapun pakai tangan. Jadi tangan itu fungsinya antara tangan sama kaki, karena dia nggak punya kaki gitu kan, mau melompat, mau gelantungan, kemudian dia mau melakukan aktivitas banyak hal gitu kan, itu dengan kedua tangannya yang sangat kuat itu. Nah kan sekalian ya, karena tadi disebut was born without his legs ya kan, mungkin normal orang mengatakan mustahil dia punya cita-cita untuk menjadi atlet bisa terwujud. Tapi tadi kan saya sampaikan karena dia punya cinta, dia punya kasih sayang gitu dari ibu angkatnya tadi, si Kimberly tadi. Kemudian dia punya mentalitas yang bagus ya. Dia mengatakan kurang lebih begini. Ya, dia punya dia membayangkan gini, bahwasanya limitasi itu adalah sesuatu yang harus dibongkar. Ya, kenyataan bahwa saya nggak punya kaki itu loh fakta, realita yang mungkin akan sangat menyedihkan, membuat dia mungkin marah gitu kan, karena logika sederhananya atlet ya kan, apalagi gulat ya, dia butuh tangan dua, butuh kaki yang kuat, butuh badan untuk kemudian meeting ngerangkul, kemudian mungkin membanting, menjatuhkan, mengunci, karena tahu gitu kan itu gulat. Tapi kemudian dia tidak punya kaki. Kalau kan coba lihat nanti di video-videonya itu bagaimana dia begitu lincah ya kan, hanya mengandalkan dua tangannya tanpa kaki, kemudian dia bisa tetap melakukan profesi gulatnya, dan dia bisa memenangkan banyak pertandingan, bahkan kejuaraan ya. Bahkan dia juga pernah di challenge ya, untuk kemudian dia ikut lomba atlet paralimpik gitu. Jadi seorang pejabat paralimpik mengajak dia untuk mencoba untuk menggunakan sepeda roda 3 ya, yang menggunakan tangan itu untuk atlet paralimpik, kemudian ikut lomba dan dia ternyata memenangkan 100 meter, 200 meter sampai 400 meter. Dia bisa memenangkan kejuaraan paralimpik tersebut gitu kan. Untuk menunjukkan ya tadi dia memang punya bakat yang luar biasa sepertinya untuk menjadi seorang atlet. Hanya saja ya, dia nggak dikaruniai kaki, tapi kemudian mental dia ya, kemudian motivasi dari dalam, dari orang terdekatnya itu juga memberikan jaminan dia untuk terus maju. Maka kemudian singkat cerita si Zion Clark ini bisa break his limit ya. Limitnya jelas, he has no leg. Kalian sekalian bayangkan kalau itu, saya aja nggak kebayang. Saya pas lihat itu Masya Allah luar biasa, dan saya jujur malu kawan-kawan kalian ya. Kenapa? Karena ya Allah kasih lengkap semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, masih fungsi semuanya, Masya Allah gitu kan. Kalau kita nggak percaya diri seperti Zion Clark ini kan, masalahnya di mana? Maka kemudian dia punya salah satu pelatih namanya Percy McGee ya. Dia mengatakan what is Zion's motivation? Dia mengatakan ya, to prove people wrong gitu. Dia punya motivasi paling kuat itu membuktikan bahwa orang itu salah. Orang itu salah menilai. Bahwasanya orang yang nggak punya kaki udah nggak pasti bisa jadi atlet. Kira-kira gitu kan.
Ya kalau cuma jalan hobi beda ya, tapi dia atlet profesional kan misalnya. Ya. Dia seperti mau membuktikan pada orang bahwasanya judgement bulian yang diterima itu adalah salah. Dan cara membulinya, membalasnya bukan dengan memukul, marah, banting-banting gitu, tapi bukan. Dia membuktikan dengan prestasi. Dan ini keren sekali kan sekalian, gitu kan? Keren banget. Maka kalau kata Kyle Maynard itu kan, know your limits ya. Kita harus tahu batasan kita, but never stop trying to break them. Ya, kita harus tahu mungkin kita punya batasan, tapi jangan pernah berhenti untuk kemudian mencoba mencoba mengalahkan, membongkar, menghajar ya batasan tersebut, sehingga kemudian batasan tadi menjadi tidak relevan. Maka di sini ada nih di Netflix itu kan nanti bisa lihat ya, dia pernah memenangkan Tiger Wrestling gitu kan, untuk mengatakan ya tadi itu nggak relevan buat dia. Keterbatasan kaki dia tadi tidak membatasi dia untuk kemudian berprestasi. Dia seorang atlet bulat kan sekalian. Ya, bahkan terakhir dia diterima di sebuah community college ya, Kent State Tuscarawas ya, Kent State Tuscarawas to continue wrestling and study business management. Jadi dia tetap bisa kuliah sekarang dia umur 24 tahun ya. Atletnya profesi atletnya tetap jalan, ya tetap latihan secara rutin, tapi di saat yang sama dia juga berkuliah. Maka kemudian ya saya kutip sebuah quote ini yang menarik buat ya. Don't limit your challenge, but challenge your limit. Cause ya, limitation is limit exists only in the mind. Hanya di pikiran kita saja. Batasannya aslinya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa, karunia kita banyak kemampuan, dan Zion Club itu mengajarkan kita tentang kemampuan tersebut ya. Ini ada fotonya nih, di punggungnya ditulis no excuse ya. Keterbatasan itu, limitasi itu tidak boleh membuat kita menjadi excuse kan. Saya tutup dengan gratitude change everything ya. Semangat dan mentalitas bersyukur kita itu membuat apapun bisa berubah menjadi indah pada akhirnya. Sahabat sekalian ya, like, comment, share, and subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar kemudian kalian akan terus dapat inspirasi dari Breakfast Inspiring. Bersama saya Wahyu Novian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.